Konbanwa minasan. Choushi wa dou? Genki desu ka? Ya, onaka suita ka? Hai, Kosu desu. Bagi Anda yang menjalankan puasa, jam masih menunjukkan pukul 3 sore sekarang. 3 jam lagi. Ganbatte kudasai! Omae wa dekiru! Dan sebentar lagi sudah hari raya. Sabar, jangan bolong-bolong. Tambal semua. Kaze wa ii na. Hai. Walaupun saya nampaknya tidak terjadi apa-apa, namun sebenarnya saya baru saja ketemu Banci. Malam minggu saya habiskan bersama orang tua saya di pesta ulang tahun engkong saya yang ke-85. Di sana saya dihadapkan oleh tidak satu, tidak dua, melainkan 3 banci. Saya tahu ini adalah topik yang tabu untuk didesuskan di sini. Namun saya mau cerita tentang kejadian ini. Bagi yang beriman, peganglah iman Anda. Siapa tahu Anda pindah agama setelah ini. Jadi begini ceritanya. Waktu itu saya dipanggil oleh ketiga banci ini untuk mengikuti sebuah lomba. Tidak hanya saya, 2 orang yang cowok juga. Salah satu diantaranya adalah paman saya. Kami bertiga diundang untuk menemani si banci ini bermain di atas panggung. Banci yang memakai stocking hitam, rok super pendek. Dan bila Anda melihat sangat detail, Anda dapat melihat sebuah tonjolan di dalam sana. Namun saya tidak mau melihat, tapi saya yakini ada tonjolan di sana. Lalu saya sebagai cucu yang baik untuk memeriahkan suasana yang seperti kuburan waktu itu, karena undangan kebanyakan adalah orang-orang tua, saya go with the flow, with the game. Nah, sore wa chotto kanashii desu kedo. Akhirnya singkat cerita, saya disuruh megang pinggangnya pertamanya. Saya yang polos, saya go with the flow. Saya pegang pinggang dari belakang, lalu ke depan, lalu suruh pegang susu. Yang chotto okashi nan desu kedo ne. Oppai wa nai shite. Oppai wa nai. それは男なんですけど、だからgo with the flow. 何も感じないです。本当はこれはおっぱいなし、男のおっぱいで、それはキモい。でもsemua orang ketawa dan yeah, that's the point of the game. だからそれは恥ずかしいことはないですけどね。でもさ、ketika kejutan diberikan, yakni adalah sebuah ciuman dari bibir si banci, sore wa ore wa dekinai. Hontou ni wa ore wa dekinai. Tapi kedua rekan saya gugur satu demi satu di 3 fase itu, yang peluk, terus pegang susu, lalu memeluk dan cium jidat. Di antara itu ada kejutan yang diberikan oleh banci tersebut kepada satu demi persatu kami. Dan singkat cerita, saya sendirian dan saya diberikan grand prize. Grand prize yang adalah sebuah service yang membuat Anda cukup gila maksudnya, adalah
seorang banci yang bernama Jessica itu. Oh, saya ingat namanya. Yes. Saya ingat namanya. Jessica mengomandokan tangan saya untuk berjajar seperti ini. Dan saya yang polos. Melakukan saja. Lalu dia lompat ke tangan saya. Demi Tuhan, saya untung saja. Tangan saya ini bukan di bokongnya, jadi di pinggang dan paha. Paha pun saya ambil yang paha luar ya, bukan paha yang dalam. Jijik juga, walaupun sudah dicukur. Dan saya ambil paha luar dan kedua tangan saya terikat. Kedua tangan saya tidak bisa lari maupun kemanapun karena saya bawa anak orang. Iyalah, masa anak monyet. Lalu kanan dan kiri saya dengan bebas melakukan sesuatu yang tidak saya, sebenarnya saya sudah prediksi sih, tapi ya itulah. Lalu kanan cium sini, kanan cium sini, kiri cium sini, dan yang di depan saya untung tidak mengincar bibir saya, nyium jidat saya. Namun satu yang saya sadari ketika saya dipanggil ke depan adalah ketiga banci ini dengan santai menyindir penampilan mereka sendiri. Misal dengan bahasa Jawa mereka melontarkan kata seperti mau susumu ya palsu, terus oh bokongmu trepos wis gak perawan, padahal tidak mungkin perawan karena mereka adalah cowok ya. Dan mereka tidak segan-segan juga mengomentari eksistensi mereka sebagai makhluk yang tidak cowok maupun tidak cewek. Mereka sempat, hayo takut ya sama banci. Saya cuma geleng-geleng gitu. Di antara jijik sama takut yang mana gitu. Ya, saya ini adalah orang yang baik menurut saya sendiri. Jadi saya tidak memilih kiri atau kanan. Saya cuma bilang ya di antara itu, saya bilang. Nah, dari sini rasa yang tidak banyak orang rasakan dan saya rasakan saat itu juga adalah sebelum saya dipanggil ke depan, saya punya pemikiran satu saja di pikiran saya adalah orang ini cari nafkah. Saya rasa bila mereka memiliki kepintaran lain seperti IT atau sebagai tukang masak atau sebagai pekerjaan lain, terus terang saya yakin mereka akan melakukan pekerjaan itu. Namun demikian tidak semua orang di dunia memiliki keterampilan yang jelas. Khusus di bagian ini mereka memiliki keterampilan yang tidak jelas dan demikian terlahirlah sebuah profesi, sebuah entertainment yang adalah mempertunjukkan banci. Dan demikian saya berpikir bahwa ada alasan-alasan yang dapat membuat saudara-saudari paling tidak ya tidak membenci, juga tidak mulai ngefans dengan banci. Hai, saya punya 3 alasan untuk Anda tidak membenci banci. Alasan pertama adalah seperti yang saya jelaskan sebelumnya, adalah ya karena mereka kebetulan terkenalnya di situ. Seperti banyak entertainer di Indonesia maupun saya yakini di Korea maupun di Jepang juga ada sih. Adanya seorang tokoh yang diyakini dapat memeriahkan suasana. Dan saya baru ingat bahwa di Jepang crossdresser pria adalah hal yang lazim. Bila Anda melihat di Instagram, Anda akan banyak temui seorang tokoh anime wanita yang ketika diajak nonton atau diajak foto bareng,
nampak seperti wanita. Namun ketika diucapkan terima kasih seperti domo arigatou gozaimashita dan tidak menjawab dengan suara wanita. Doitashimashita. Sorewa. Kondisi kedua adalah sebuah kelainan yang saya yakini Anda pasti tahu lah ya. Adanya orang yang memiliki kelainan ketidakseimbangan hormon atau saya tidak tahu DNA atau sebagainya. Dan kondisi ini memaksa orang tersebut untuk mengalami sebuah tekanan atau perubahan apetit atau rangsangan yang bila cowok rasakan normalnya adalah ketika melihat oppai, okino oppai. Namun ketika cowok yang mengalami kelainan ini melihat oppai, maka ia hanya soria otoko nai yo ne. Dan memang orang-orang yang seperti ini ada, dan mereka melihat cewek sebagai sesama jenis mereka malahan. Walaupun ketika Anda menoleh ke bawah dan Anda melihat ada itu ojinjin, dan mereka tetap merasa dirinya adalah wanita. Ini adalah kelainan lahiriah, dan sebenarnya bila Anda dilahirkan demikian, maka Anda akan merasakan bahwa ini bukan sesuatu yang mudah. Dan untuk tetap hidup dengan kondisi demikian, saya rasa ketimbang membenci, kita harusnya salut ya. Kondisi ketiga adalah kondisi di mana mereka menjadi banci karena lingkungan, karena pergaulan, dan yang sangat saya sesalkan terjadi adalah karena mereka mengalami sexual abuse atau sekuhara, atau diesek-esek sama om-om. Nah, sorewa yappari kanashii yo ne. Jadi sebuah keterpaksaan atau sebuah kecenderungan bagi mereka untuk mewariskan perlakuan om-om tersebut adalah tidak lain karena ya ini adalah sebuah penyakit yang ditularkan, dan saya yakin anak kecil ini juga sebenarnya tidak ingin hal itu terjadi. Namun ketika hal itu dia alami juga dan dia tumbuh dewasa, maka terjadilah demikian. Terima kasih bagi Anda yang sudah melihat video saya dari awal hingga akhir. Sebuah kehormatan bagi saya. Dan sorewa ne. Sorewa ne. Subscribe de onegai shimasu. Like dan notif supaya Anda jadi orang pertama, selalu jadi orang pertama untuk melihat video saya. Soreja. Arigatou gozaimashita.